Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdan Raihan dari Teknik Sipil kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kinetika kimia 1 dengan dosen pengampunya itu Pak Fajri Iksan. Untuk pembahasan pertama ada laju reaksi. Laju reaksi adalah kecepatan suatu reaktan bereaksi hingga habis. Laju reaksi juga berarti seberapa cepat reaksi kimia membentuk sesuatu yang baru. Laju reaksi dapat berjalan dengan cepat maupun lambat bergantung pada zat-zat reaktan yang saling bereaksi. Laju reaksi yaitu sebuah perubahan saat konsentrasi dari reaktan ataupun produk persatuan waktu. Untuk reaksi dengan reaktan A dan B menghasilkan produk C dan D. Seiring waktu dengan jumlah molekul reaktan A dan B akan berkurang dan jumlah molekul suatu produk C dan D akan bertambah. Rumusnya adalah sebagai berikut. A kecil A besar ditambah B kecil B besar menghasilkan C kecil C besar ditambah D kecil D besar. Contohnya yaitu ada CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Pembahasan selanjutnya ada molaritas dalam laju reaksi. Pengukuran laju reaksi dilakukan dengan memperhitungkan molaritas. Molaritas adalah jumlah mol suatu zat dalam 1 liter volume pelarut. Molaritas digunakan karena tidak semua zat reaksi yang digunakan bersifat murni. Ada yang telah dicampur menjadi bentuk larutan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada konsentrasi, luas permukaan, pengaruh tekanan, pengaruh suhu, dan terakhir ada katalis. Faktor yang pertama ada konsentrasi. Hal ini mewakili betapa banyaknya zat yang bereaksi. Untuk suatu jumlah partikel atau zat bereaksi sangat mempengaruhi besar tumbukan di dalam reaksi, sehingga menjadi hal yang sangat begitu penting dalam menentukan terjadinya sebuah laju reaksi. Sebab semakin besar konsentrasi, maka banyak zat yang bereaksi dan semakin besar terjadinya tumbukan. Jadi semakin besar konsentrasi larutan, berarti jumlah partikel terlarut semakin banyak dan jarak antar partikelnya itu semakin berdekatan. Faktor yang kedua adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan termasuk salah satu syarat supaya reaksi dapat berlangsung. Zat-zat reaksi harus saling bercampur dan saling bersentuhan. Pada campuran reaksi yang heterogen, reaksi terjadi pada bidang batas campuran yang juga disebut bidang sentuh. Reaksi kimia berlangsung sangat cepat bila luas permukaan ataupun bidang sentuhnya itu lebih luas. Karena semakin luas permukaannya, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil luas permukaan, maka semakin kecil laju reaksinya. Faktor yang ketiga ada pengaruh tekanan. Pengaruh tekanan bisa terlihat pada reaksi kimia yang apabila melibatkan reaksi gas. Peningkatan tekanan pada reaksi yang melibatkan berupa reaksi gas akan meningkatkan laju reaksi. Pengaruhnya tidak terlihat pada reaksi yang melibatkan zat cair dan padat. Sifat zat mempunyai daya reaksi yang berbeda-beda, sehingga setiap zat mempunyai laju reaksi yang berbeda-beda pula. Nah, jadi tergantung zatnya ya. Jadi sebelum menentukan reaksi itu kita harus tahu zatnya apa dulu, karena setiap zat mempunyai laju reaksi yang berbeda-beda. Faktor yang keempat ada pengaruh suhu. Pada kondisi suhu yang tinggi, energi molekul akan bertambah sehingga suatu laju molekul juga akan semakin bertambah. Meningkatnya laju molekul itu memungkinkan reaksinya berlangsung dengan secara cepat. Jadi apabila semakin tinggi suhunya, semakin besar juga laju reaksinya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah suhu berarti energi kinetik molekulnya itu semakin kecil sehingga reaksinya itu berjalan semakin kecil. Faktor yang kelima ada katalis. Katalis itu dapat mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Jadi dalam ilmu kimia itu dikenal dengan istilah dua zat yang begitu sangat mempengaruhi laju reaksi, yaitu katalis dan inhibitor. Katalis juga merupakan zat yang mampu mempercepat suatu laju reaksi, sedangkan inhibitor adalah zat yang bisa menghambat suatu laju reaksi. Jadi katalis itu dapat mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Oleh karena itu, laju reaksi sangat dipengaruhi oleh katalis.
Sebelum ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu dulu sifat reaktan. Sifat reaktan yaitu laju reaksi bergantung pada sifat ikatan dalam sebuah reaktan. Biasanya senyawa ionik bereaksi lebih cepat daripada senyawa kovalen. Reaksi antara senyawa ionik dalam air terjadi sangat cepat karena hanya melibatkan pertukaran ion yang telah dipisahkan dalam larutan air. Misalnya AgCl diendapkan setelah larutan AgNO3 ditambahkan ke larutan NaCl. Reaksi ini hanya melibatkan pertukaran ion dan proses ini terjadi sangat cepat. Sedangkan reaksi antara senyawa kovalen berlangsung sangat lambat karena membutuhkan energi untuk memutuskan ikatan yang ada. Terus ada hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi menunjukkan korelasi antara laju reaksi, yaitu simbolnya V terhadap konstanta laju reaksi simbolnya K, dan konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan bilangan tertentu atau order reaksi. Hukum laju reaksi dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. V sama dengan konstanta A pangkat X dikali B pangkat Y. V-nya itu laju reaksi meter per sekon, K konstanta laju reaksi, A itu konstanta molar zat A, B konstanta molar zat B, X itu order reaksi terhadap A, Y-nya order reaksi terhadap B. Jadi untuk order totalnya itu nanti si X sama si Y-nya itu tinggal ditambahin. Hukum laju reaksi juga dapat digunakan untuk menghitung suatu reaksi melalui data konstanta laju reaksi dan konsentrasi reaktan. Hukum laju reaksi juga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi reaktan setiap saat selama reaksi kimia itu berlangsung. Sekarang kita lanjut menentukan persamaan laju reaksi. Ada soal, perhatikan data-data tabel hasil eksperimen reaksi antara F2 dan ClO2. Nah, terus ini ada F2 ditambah 2 ClO2 menghasilkan 2F ClO2. Nah, untuk cara pertama yaitu mencari order reaksi terhadap F2. Dan di sini ada tabelnya. Nomor 1, 2, 3, ini ada ininya, terus kita langsung cari saja. V-nya itu masukin ya rumus yang tadi itu K A pangkat X dikali B pangkat Y. Nah, terus ini V-nya kita masukin, si A-nya itu F2, si B-nya itu ClO2. Terus ini turunin, ini V3 per V1. Kenapa? Karena V3 ini dari sini ya. Oh iya, jadi sebelumnya itu kalau untuk mencari reaksi terhadap F2, yang ditinjau itu ClO2. Yang ditinjaunya angka yang nilainya sama. Jadi ini kan yang di urutan 1 ada 0,010 dan di urutan 3-nya itu sama ya, 0,010 juga. Berbeda dengan 0,02 yang berbeda dengan urutan 2 yaitu 0,040. Nah, jadi si F2-nya itu tinjau nilai ClO2-nya yang sama. Yang sama kan nomor urutan 1 sama urutan 3 tuh 0,010. Nah, jadi V3 laju reaksi yang ketiga sama laju reaksi yang pertama. Kenapa enggak V1 per V3? Karena susah dibagi, ntar hasilnya susah. Jadi biar gampang, jadi V3 dulu per V1. Nah, terus ini diturunin aja K F2, F2 3 itu dari urutan pangkat X dikali ClO2, 3 juga ya dari urutan pangkat ya. Nah, ini sama, ini satunya juga dari urutan itu, terus satunya juga sama, pangkat Y. Terus kita turunin nilai laju reaksi yang nomor urutan ketiga itu 2,4 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini terus yang ini V1, nilai V1 1,2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,20 pangkat X per 0,10 pangkat X. Ini dari 0,20 ini dari si nilai F2. Nilai dari F2. Nah, jadi nilai si CL
O2 yang ketiga sama yang ClO2 ke satu kan hasilnya apa? Nilainya sama ya 0,010. Jadi bisa kita coret. Bisa kita coret. Bisa kita coret. Terus jadi hasilnya ini ya 0,20 per 0,10 itu dari si ini F2 yang ini. Terus kita bagi aja 2,4 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1,2 dikali 10 pangkat min 3 itu hasilnya 2. Nah, 2. Terus ini 0,20 pangkat X sama 0,10 pangkat X. Sama dengan 2. Nah, si X-nya ini jangan sampai tidak ikut ya, jadi harus ikut. Nah, jadi sama dengan X-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi order reaksi terhadap F2 adalah 1. Terus lanjut. Cara keduanya itu menentukan order reaksi terhadap ClO2. Nah, jadi untuk menentukan ClO2 itu yang ditinjau itu si F2-nya. Si F2-nya ya. Si F2-nya. Yang sama itu urutan 2 sama urutan 1. Nah, caranya sama kayak yang tadi, cara 1 itu menentukan F2. Nah, ini bedanya si F2-nya dicoret. Terus ini si 4,8 kali 10 pangkat min 3. Di sini min 3 itu dari nilai si yang kedua ya, laju reaksi yang kedua. Terus ini 1,2 ini yang pertama. Nah, ini 0,40 ini dari nilai si ClO2 ya, yang kedua. Terus yang 0,10 ini dari ini 0,10. Nah, ini jadi tinggal dibagi aja 4,8 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1,2 dikali 10 pangkat min 3 itu hasilnya 4. Dan ini 0,40 dibagi 0,10 hasilnya juga 4 dan Y-nya ini jangan lupa untuk di bawah ya. Y-nya jadi sama dengan 1. Jadi order reaksi terhadap ClO2 adalah 1. Lanjut. Cara ketiga itu menentukan persamaan laju reaksinya. Nah, udah didapetin ya. Si X-nya itu sama dengan 1 dan si Y-nya itu juga sama dengan 1. Nah, jadi si V-nya itu sama dengan Kf2 ClO2. Nah, ini si X-nya ini si X-nya ini kan 1 ya. Si F2-nya 1 dan si Y-nya juga 1. Nah, di sini 1 sama 1. Nah, itu kalau dalam persamaan itu tuh laju reaksi nggak usah ditulis ya, kecuali X-nya 2 atau enggak 3 gitu. Y-nya 3 gitu. Jadi mungkin segitu saja penjelasan yang dapat saya berikan tentang kinetika kimia 1. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.